Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miss G. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kemagnetan. Ya, kemagnetan ini lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu kalian sudah mempelajari mengenai teori magnet itu sendiri. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang perhitungannya dan juga teknologi yang memanfaatkan medan magnet. Yuk kita simak. Nah, sebelumnya misalkan terlebih dahulu mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kalian sudah mempelajari mengenai teori magnet, dari sifat bahan magnet, kemudian ada cara membuat magnet, dan juga ada bagaimana si makhluk hidup itu memanfaatkan teori kemagnetan bumi. Oke, nah untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, ini ada gaya Lorentz, kemudian yang kedua ada transformator, dan yang ketiga ada kemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai gaya Lorentz ya. Ada yang sudah pernah mendengar? Oke, baru mungkin ya. Kita lihat supaya tidak penasaran, apa sih? Nah, sebelum ke gaya Lorentz itu sendiri, coba kita lihat di sini ada gambar. Ini kita anggap saja kapal laut ya. Kapal laut ini sedang berlayar di lautan pada cuaca yang buruk. Ternyata ketika dia itu berlayar saat cuacanya buruk dan petir besar menyambar seperti ini, arah dari jarum kompas ini menjadi tidak terkendali. Kenapa bisa seperti itu? Apa sih yang menyebabkannya? Nah, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat teori apa sih sebenarnya yang mendasari kejadian ini. Kita lihat, nah ini dia. Ini adalah teori Hans Christian Ørsted ya. Ini orangnya ya, beliau lahir pada tahun 1777 dan wafat pada tahun 1851. Nah, ini alat miniaturnya yang bisa membuktikan bahwasannya arus listrik ternyata dapat menimbulkan medan magnet. Ya, untuk lebih mudahnya kita akan mempelajarinya menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, di mana kita anggap misalkan ini adalah kawat melingkar. Nah, ibu jari itu akan menunjukkan arah arusnya, sedangkan jari-jari lainnya itu menunjukkan medan magnetnya. Oke, supaya kalian lebih memahami, coba kita lanjutkan dan kalian perhatikan simulasi kaidah tangan kanan berikut ini. Saat medan magnet mengarah ke kiri, kemudian arah arus mengarah ke atas pada bidang datar, maka gayanya akan mengarah ke dalam, seperti pada penggambaran kaidah tangan kanan berikut ini. Oke, ya jadi seperti itu untuk simulasinya kita lanjutkan kembali. Nah, tadi sudah dibilang bahwa teori Hans Christian Ørsted itu menggunakan kaidah tangan kanan supaya mempermudah dalam menjelaskan bahwasannya arus itu berpengaruh terhadap medan magnet. Nah, tadi jempol itu sebagai arah arus. Kemudian jari telunjuk ini sebagai medan magnet di mana simbolnya adalah B. Dan jari tengahnya sendiri merupakan gaya Lorentz, yaitu simbolnya adalah F. Ya, kalian bisa ingat-ingat nih IBF, yaitu I arus, B medan magnet, F-nya adalah gaya Lorentz. Semakin besar arus listrik, ternyata gaya Lorentz yang dihasilkan makin besar. Ya, berarti gaya Lorentz itu gaya magnet yang ditimbulkan karena adanya arus listrik. Nah, ini ada rumusnya di mana F itu adalah sama dengan B kali I kali L. Ya, B itu adalah medan magnet, I itu adalah arus listrik dengan satuan ampere dan L-nya merupakan panjang kawat berarus. Nah, supaya mempermudah kalian menghafalkan rumusnya, kalian bisa menggunakan segitiga seperti ini dengan peletakannya harus sama seperti ini ya.
Misalkan yang ditanyanya L, berarti kalian bisa tutup L-nya. Jadi rumusnya adalah F dibagi B kali L, B kali I. Tapi ketika yang ditanyakan I, berarti kamu tutup I-nya. Berarti sama aja F dibagi B kali L. Jadi seperti itu. Itu untuk konversi ketika yang ditanya tidak gayanya atau bukan F-nya, seperti itu. Nah, kita simak yuk contoh berikut ini. Ada 2 contoh soal. Kita lihat contoh yang pertama dulu. Ada sebuah kawat tembaga dengan panjangnya 10 meter. Kita bisa tulis yang diketahui. Panjang tadi adalah L dengan satuannya meter. Berarti kita tidak usah mengkonversi karena satuannya sudah meter. Kemudian dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Nah, arus listrik sendiri tadi lambangnya adalah I, itu 5 mA. Nah, untuk miliampere sendiri kita harus konversikan ke dalam bentuk ampere. Jadi nanti 5-nya kalian bagi dengan 1000. Karena miliampere ke ampere itu adalah 1/1000. Jadi nanti hasilnya adalah 0,005 ampere. Kemudian jika kawat tembaga tersebut tegak lurus terhadap medan magnet sebesar 8 Tesla, berarti di sini ada simbol B, yaitu medan magnet sebesar 8 Tesla. Berapakah gaya Lorentz yang timbul? Gaya Lorentz tadi adalah simbolnya F, berarti yang dicari adalah F. Berarti kita tuliskan rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Di mana B-nya 8 Tesla, I-nya 0,005 ampere yang tadi kita sudah konversi, dan L-nya adalah 10 meter. Kemudian kalian kalikan, jangan lupa untuk F sendiri satuannya adalah Newton. Jadi hasilnya adalah 0,4 Newton. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Nah, di sini jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter. Tadi 2 meter apa? Oke, betul. Jadi dia adalah L-nya. Tidak usah dikonversi karena sudah meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA. Berarti ini adalah betul I-nya. Nah, miliampernya harus kita konversi dengan cara dibagi 1000 atau 0,002 ampere. Nah, kalian masih ingat kan dengan pangkat-pangkat seperti ini ya? Berarti kalau kita konversi ke 10 pangkat, kita ambil dulu angkanya yang paling belakang. Berarti 2 nih. Kemudian dikali 10 pangkat berapa? Di belakang koma ada berapa angka? 3. Jadi nanti 10 pangkat minus 3. Minus itu menandakan bahwa 0, artinya ada angka di belakang 0. Seperti itu. Dan di sini adalah 12 Newton. Nah, ingat-ingat Newton itu satuannya siapa? Betul, satuannya gaya. Yang simbolnya F. Berarti F-nya adalah 12N. Yang ditanya berapakah besar medan magnet? Berarti kita akan mencari medan magnet. Apa simbolnya? B. Ya, tadi kita sudah mengkonversi B itu adalah F dibagi I kali L. Kita masukkan saja angkanya 12N dibagi 2 kali 2N. Nah, ini kalian bisa main coret ya. Nanti tinggal 12 dibagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ya, atau kalian bisa kalikan dulu baru dibagi. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat 3 lah. Kenapa 10 pangkat 3? Ketika ini 10 pangkat min 3 berada di penyebut, nah ini bisa pindah ke atas. Ketika pindah berarti tanda minusnya menjadi positif. Tapi kalau misalkan yang di penyebutnya ini 10 pangkat positif, berarti ketika pindah jadi negatif. Jadi tinggal kebalikannya saja. Nah, ini hasilnya 3 kali 10 pangkat 3. Kalau di angka aslinya berapa? 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 3000 Tesla atau 3000 T. Oke, itu adalah contoh dari gaya Lorentz. Nah, kita latihan soal ya. Coba kalian bisa buka buku paketnya. Nah, di sini ada
Halaman 27 kalian bisa kerjakan di buku latihan nomor 1 dan 2. Nah, untuk gaya Lorentz mungkin sekian dulu. Nanti kita lanjutkan untuk teori berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.